Shalom, apa kabar saudara terkasih? Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Sebelum kita sambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 2. Demikian dikatakan, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Persekutuan orang kekal. Pada hari menjelang Minggu Trinitatis pada akhir bulan Mei ini, Rasul Yohanes mengundang kita untuk bergerak dari luar ke dalam. Kita tidak berdiri di samping dan melihat dari jauh, tetapi berani untuk bergerak dari kesaksian Yohanes ke dalam hidup Anda dan saya. Dia mengundang kita untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Rasul Yohanes tidak langsung berbicara tentang pengalamannya sendiri dengan Yesus, tetapi menggunakan kata-kata pertama dari Injilnya. Yohanes 1 ayat 1-4 dan Kejadian 1 ayat 1-3 sebagai ayat pembuka. Dia menyebut apa yang telah ada sejak semula. Ini adalah pemikiran pertamanya. Apa yang ada di sana sejak semula adalah firman yang menjadi manusia. Anak yang melaluinya Allah datang kepada kita. Firman yang hidup atau logos. Kepada siapa Allah telah memasuki dunia kita dan keberadaan kita yang rapuh dipengaruhi oleh dosa dan dampak dosa. Memang sudah sering menjadi kebiasaan termasuk di kalangan pendeta mencoba menerangkan logos itu menurut pola pikir masing-masing, mencoba menjelaskan siapa itu Tuhan menurut pikiran masing-masing. Bagian nats ini justru berkata lain, logos atau firman itu sendiri yang menyatakan diri kepada manusia, hadir bersama manusia. Itu berarti pemahaman tentang firman atau logos itu memang harus bersumber dari logos itu sendiri, meresap masuk dalam pola pikir manusia, dan apa yang diteruskan dan disampaikan justru harus bersumber dari perjumpaan manusia dengan logos yang dirasakan, diraba, dinikmati dalam perjumpaan dengannya, yang tentu berdampak pada peningkatan mutu persekutuan jemaat itu sendiri. Yesus adalah pribadi yang sudah ada sejak semula, sebelum dunia diciptakan, firman yang hidup, dan dia adalah pribadi manusia yang hidup, yang bersama-sama dengan para rasul, yang didengar firman-Nya secara langsung, dilihat, disaksikan, dan diraba oleh Rasul Yohanes. Yesus yang ada bersama Bapa, yang secara harafiah dalam nats ini berarti face to face with the Father, berhadapan muka dengan Bapa, yang menunjukkan tentang kekekalan dan keilahian Kristus. Keintiman hubungan Yesus dengan Bapa, tetapi juga sekaligus perbedaannya dengan Bapa, yang merupakan penegasan tentang kekekalan dan keilahian Kristus ini yang dimaksudkan untuk menentang ajaran yang disebut gnostisisme, yang percaya bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan. Dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, kadang-kadang kita menghadapi kondisi yang begitu berat dan sulit, seperti kabut dan awan gelap mengelilingi dan membuat kita tidak bisa melangkah. Kabut ketakutan, kabut kesulitan, depresi, problem kesehatan, kehilangan pekerjaan, dan ketidakpastian di dalam finansial. Ada hubungan suami istri yang tegang dari hari ke hari, kehilangan orang yang kita kasihi. Begitu banyak gumpalan kabut tebal di dalam perjalanan hidup kita. Kita ingin mengasihi Tuhan, kita ingin melayani Tuhan, kita ingin hidup lebih baik, kita ingin hidup berintegritas. Kita ingin menjalankan firman Tuhan, kita ingin lebih sabar sedikit, kita ingin lebih tekun, kita ingin lebih bersandar kepada Tuhan. Tetapi kita sering jatuh bangun dan menghadapi tantangan yang berat luar biasa.
Kalau hidup saudara belum percaya dan belum menerima Yesus sebagai juru selamat saudara seutuhnya, sadarilah bahwa saudara adalah orang berdosa yang mati dalam dosa. Sadari juga bahwa kalau keadaan saudara itu dibiarkan, itu hanya akan membawa saudara ke dalam kebinasaan kekal di neraka. Tetapi percayalah, Yesus bisa memberi saudara hidup yang kekal, dan karena itu datanglah kepadanya, percaya kepadanya, dan terimalah Dia sebagai juru selamat pribadi saudara, maka beban hidupmu akan diringankan dan diangkatnya. Dalam segala hal, biarlah kita berdoa. Doa tidak hanya berbicara kepada Allah, tetapi masuk dalam hadirat Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita melakukannya dalam nama Yesus anaknya. Dan seperti yang dikatakan Paulus, oleh roh yang berdoa di hadapan kita ini adalah bagaimana kita merasa dikelilingi oleh Allah Tritunggal saat kita berdoa. Dia ada di depan kita, di samping kita, dan di dalam kita. Dan marilah kita belajar berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.